Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, diceritakan bahwa Abu Ma'lik adalah seorang pedagang yang berniaga dengan hartanya. Dia adalah seseorang yang ahli ibadah dan waro. Suatu hari ia keluar berdagang kemudian bertemu dengan perampok bertopeng dan membawa senjata. Bukan dirampas hartanya atau terbunuh oleh perampok itu, sebaliknya perampok tersebut yang merenggang nyawa. Kok bisa? Lalu siapakah yang akan menolong seseorang pedagang yang tanpa persiapan membela diri bertemu seorang perampok? Apakah benar malaikat penghuni langit yang menolong? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasanah keislaman untuk umat. Sahabat, Nabi Muhammad SAW kalangan Ansor pernah ditolong oleh malaikat penghuni langit keempat. Sebelumnya dia akan dibunuh oleh perampok. Kemudian ia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari buku Ad-Da wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Abid Dunya menyebutkan dalam Al-Mujabin Fit Du'a dari Al-Hasan. Dari Anas bin Malik ia berkata, ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang diberi kunyah atau dijulukan Abu Mi'lak. Dia dikenal sebagai orang yang rajin beribadah dan waro, sekaligus sebagai pedagang yang berniaga dengan harta pribadinya maupun harta orang lain di berbagai tempat. Suatu kali ia bertemu seorang perampok bersenjata di tengah perjalanannya. Letakkan barang-barang yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu, kata perampok. Mengapa Anda menginginkan darahku? Urusanmu hanyalah hartaku, jawab Abu Mi'lak. Aku menginginkan harta dan darahmu, gertak perampok itu. Jika Anda tetap ingin membunuhku, maka izinkanlah aku sholat 4 rakaat terlebih dahulu, kata Abu Mi'lak. Sholatlah sesuai dengan keinginanmu, seru perampok tadi. Abu Mi'lak lalu berwudu dan sholat 4 rakaat. Di antara doa yang ia panjatkan di akhir sujud adalah, wahai yang maha pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki, aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak mungkin diraih, dengan cahayamu yang memenuhi tiap sudut arsy-Mu. Lindungilah hamba dari kejahatan perampok ini. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda dengan membawa sebilah tombak pendek di tangannya. Ia meletakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kudanya, dan saat perampok tadi melihatnya, ternyata penunggang kuda itu melaju ke arahnya lalu menikam dan membunuhnya. Lalu ia menghampiri Abu Mi'lak seraya menyapa, berdirilah ayah ibuku sebagai tebusanmu. Siapakah Anda? Hari ini Allah telah menolongku dengan perantaraanmu, tanya Abu Mi'lak. Penunggang kuda memberitahu, aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara bising pada penduduk langit. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga, hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa yang ditimpa bencana. Selanjutnya aku meminta kepada Allah supaya menyerahkan urusan pembunuhan perampok tadi kepadaku. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya serta memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Malaikat merupakan makhluk goib, senantiasa selalu taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memiliki berjenis kelamin, tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, serta memiliki pemikiran yang jernih dan lurus. Al-Hasan berkata, barang siapa yang berwudu, lalu mengerjakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa tadi, maka doanya akan dikabulkan, baik dia sedang ditimpa bencana ataupun tidak. Sahabat, dari ulasan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa malaikat Allah merupakan makhluk yang paling taat dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Bahkan apabila seseorang meminta pertolongan pun, malaikat akan menolong kita atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah dimanapun kita berada. Alangkah baiknya juga kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.